Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata tikus tanah? Yang ini atau yang ini? Dalam bahasa Inggris, yang ini disebut gopher, sementara yang ini disebut mole. Namun, saat ini kita akan membahas yang ini, mole. Hewan ini dikenal karena kemampuannya menggali tanah. Meskipun dalam bahasa Indonesia disebut tikus tanah, tetapi mereka bukanlah tikus. Pada episode kali ini, kita akan membahas mole. Mole adalah hewan yang dikenal dengan kemampuannya menggali tanah dan membuat terowongan. Dalam bahasa Indonesia, mereka disebut tikus tanah. Tetapi dalam taksonomi, sebenarnya mereka bukanlah tikus. Bahkan sangat jauh kekerabatannya dengan tikus. Mole bukanlah hewan pengerat seperti tikus. Mereka adalah hewan dari famili Talpidae, dari ordo Eulipotifla. Justru lebih dekat kekerabatannya dengan curut, yang sama-sama berasal dari ordo Eulipotifla. Ada beberapa hewan yang juga disebut mole. Contohnya marsupial mole atau mole berkantung. Hewan ini juga bukan mole yang saat ini kita bahas. Karena bentuk fisiknya yang sekilas mirip mole, akhirnya mereka juga dianggap mole. Mole dapat ditemui di Amerika Utara, Eropa, hingga Asia. Secara fisik, hewan ini terlihat tidak memiliki mata. Mata mereka memang sangat kecil dan memiliki penglihatan yang kurang baik. Namun, hewan ini mengembangkan moncong yang super sensitif. Moncong inilah yang mereka gunakan untuk meraba-raba dengan indera penciuman tajam untuk mengetahui area sekitar. Salah satu jenis mole, yaitu mole hidung bintang, memiliki untayan-untayan di moncongnya. Organ ini sangat sensitif, yang berfungsi sebagai indera peraba. Moncong unik ini memiliki sistem sensorik yang disebut eimer, yang dilengkapi dengan 22 organ seperti tentakel di moncongnya untuk meraba area sekitar. Mole jenis ini memiliki kecepatan yang luar biasa ketika memakan mangsanya. Salah satu yang tercepat di antara banyak mamalia. Saat menemukan mangsa, mole hidung bintang bisa melahapnya dengan kecepatan kurang dari 1 detik. Kaki depan mole memiliki ukuran yang lebih lebar, namun lebih pendek ketimbang kaki belakangnya. Kaki ini dilengkapi cakar-cakar panjang, dan bentuknya pun didesain untuk memudahkan mole menggali tanah. Mole juga memiliki ibu jari tambahan di kakinya, yang membantu mereka dalam menggali. Kemampuan menggali tanah ini adalah hal yang paling dikenal dari hewan yang satu ini. Mole lebih sering menghabiskan waktunya di dalam tanah. Mereka akan menggali tanah dan membuat terowongan yang cukup kompleks di dalamnya. Biasanya, gundukan tanah menjadi tanda dari lubang mole. Lubang ini adalah jebakan untuk makanan mereka, yang dimana mangsa mereka biasanya adalah cacing tanah. Mole memiliki kebiasaan menyimpan makanannya di ruangan khusus di dalam terowongan bawah tanah mereka. Mole akan menggigit kepala cacing agar cacing tidak bisa bergerak, lalu menyimpannya untuk dimakan sewaktu-waktu. Di dalam tanah, hewan ini memiliki kemampuan adaptasi pernafasan yang membantunya bernafas dengan ketersediaan oksigen di dalam liang mereka, yang tentunya berbeda dengan yang ada di permukaan. Diduga, kemampuan ini juga dapat dilakukan oleh berbagai mamalia penggali tanah. Salah satu mole yang sudah diteliti dapat melakukan ini adalah eastern mole atau mole timur. Meskipun mole terkenal pandai menggali dan lebih suka hidup di bawah tanah, tetapi ada juga mole yang melakukan gaya hidup semi-akuatik. Contohnya, mole hidung bintang. Mole jenis ini dapat ditemui di Amerika Utara bagian timur. Biasanya mereka menghuni daratan rendah basah di daerah tersebut. Mole hidung bintang memiliki kemampuan untuk berenang dan mencium bau di dalam air. Kemampuan inilah salah satu yang unik dari mole hidung bintang. Mereka melakukannya dengan meniupkan gelembung kemudian menghirupnya kembali. Kemampuan ini membantu mole hidung bintang mendeteksi mangsanya di dalam air. Karena selain memakan mangsa darat, mole jenis ini juga berburu mangsa air. Biasanya serangga air, siput, amfibi, dan ikan. Selanjutnya, bagaimana mole menjalani kehidupannya?
Saat musim kawin, mall jantan akan menggali-gali dan memperbesar terowongan mereka hingga menemukan betina untuk dikawinkan. Betina akan melahirkan di sarangnya di dalam tanah, di sebuah ruangan khusus. Mall melahirkan anak dengan jumlah yang bervariasi, tergantung spesiesnya. Biasanya sekitar 4 anak. Anak mereka biasanya terlihat seperti anak tikus yang tidak memiliki bulu. Biasanya anak-anak ini akan meninggalkan induknya dan hidup mandiri sekitar 5 minggu setelah dilahirkan. Masa hidup mall beragam, tergantung spesiesnya. Beberapa spesies hidup sekitar 3 tahun, tetapi beberapa dapat hidup hingga 6 tahun. Contohnya Eastern Mall. Dan beberapa dapat hidup hingga lebih dari 6 tahun. Saat musim dingin, mall tidak melakukan hibernasi. Mereka hanya menggali lebih dalam, menghindari area beku di atas. Saat musim dingin, mereka tetap aktif di dalam tanah, terus menggali dan mencari makan. Tetapi, mall tidak akan menggali ke permukaan karena tanah beku sulit untuk digali. Setelah musim semi, barulah mereka akan mulai muncul di permukaan. Dalam rantai makanan, mall berperan menjadi pemangsa bagi cacing tanah, serangga, dan invertebrata. Sementara mangsa alami mall adalah berbagai hewan yang mampu memangsa mereka. Dan bagi manusia, di berbagai tempat, mall telah dianggap hama sejak waktu yang lama. Di berbagai tempat, mall telah dianggap hama oleh para petani. Mungkin ada satu anggapan di antara kalian yang menduga bahwa mall suka memakan akar, umbi, atau tanaman kebun, sehingga membuatnya menjadi hama. Tetapi sebenarnya bukan itu yang membuat mall menjadi hama, karena mall memakan cacing tanah, serangga, dan invertebrata, bukan tanaman kebun. Hewan yang melakukan itu bukanlah mall, melainkan gopher. Lalu, kenapa mall tetap menjadi hama? Ini karena lubang-lubang dan sistem terowongan yang mereka gali dapat merusak ladang pertanian. Gundukan-gundukan tanah dapat merusak permukaan ladang, dan terowongan di dalamnya juga bisa menghambat pertumbuhan akar. Status konservasi mall biasanya bukanlah hewan yang dilindungi. Biasanya mereka dijebak dan diracuni apabila dianggap hama. Tetapi, di Jerman mereka adalah hewan yang dilindungi. Dilarang untuk menangkap dan membunuh mall kecuali telah mendapatkan izin. Di internet, banyak anjuran-anjuran untuk menyingkirkan mall secara manusiawi. Manusiawi atau hewani ya? Kan mereka hewan. Itulah mall, si penggali tanah. Mereka memiliki beberapa keunikan lainnya yang mungkin jarang kita ketahui. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.